Owner Jamu Champion yang ada dan Hotel Deno Yu Kintaro bersama Ibu Yuni Samira IN dari Televisi. Semoga puasa-puasa. Oke, thank you. Mungkin kurang dekat. Halo semuanya, makasih ya buat yang udah datang. Oke. Kita akan video kembali, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Rio. Oke, silakan duduk. Oke, dari belakang harusnya cukup kelihatan jelas ya. Oke, saya perkenalkan diri dulu. Saya Yolisa Frida. Saya General Manager dari Tereo Resource, salah satu anak perusahaan Pak Tung di bidang edukasi training. Dan saya tidak sendiri di sini. Saya akan tanya-tanya nih kepada Rio Kintaro, gitu ya, yang belum lama ini saya juga sama Pak Tung datang ke salah satu usahanya, cabang kedua, Jamu Cap Nyonya Kaya, gitu ya? Iya. Oke. Kita akan tanya-tanya. Nanti kalau teman-teman di sini ada mau tanya-tanya juga silakan. Oke, Rio, kamu kan dapat 1 miliar pertama di usia 9 tahun. Banyak orang berpikir anak-anak main game, kamu malah jualan untuk mendapatkan penghasilan luar biasa. Bisa cerita awalnya kenapa sih Rio memilih untuk jalan ini gitu? Silakan. Awalnya sebenarnya tuh bukan aku yang milih jalan ini. Pastinya orang tua yang bikin aku bisa sampai ke jalan ini. Tepatnya di umur 7 tahun di hari ulang tahun aku. Papa sama mama sepakat kasih aku kado ayam goreng crispy gerobakan. Nah itu aku jualin di depan rukonya mama yang juga jualan ayam. Jadi aku kayak bersaing sama toko mamaku. Saingan ya. Oke, lanjut. Tapi bedanya kalau punya mama itu konsepnya ruko dengan kayak restoran gitu dan berbagai macam sambalnya. Kalau aku itu konsepnya tuh cuma kayak grab and go fast food itu di gerobakan. Jadi mama bisa sambil mantau aku pas mama lagi jualan, aku main di luar sambil jualan. Nah, kalau ditanya nih, kenapa sih aku tuh mau ngejalanin bisnis ini? Karena dari kecil aku tuh emang udah dibiasain buat ikut ke kantor mama papa. Dan aku juga dari kecil percaya kalau aku mulai duluan, aku juga bisa sampai duluan. Oke, jadi sangat menginspirasi, apalagi buat bapak ibu yang di sini ajak anak-anaknya juga, gitu ya. Bahkan kita terus belajar dari siapapun, walaupun umurnya nih Rio masih 10 tahun. Oke, nah Rio itu kan saat berbisnis tentu kan jalannya tuh nggak mulus-mulus aja kan. Pasti kadang tuh ada tantangannya, kemudian juga di jalan tuh mungkin ada percikan-percikan sedikit. Nah, cara Rio menghadapi masalah-masalah atau bukan masalah sih, tantangan-tantangan yang ada di dalam bisnis gimana? Silakan. Oke, sebelumnya tantangan aku itu banyak orang tuh yang ngeremehin aku karena kan namanya juga aku masih anak-anak dan udah punya bisnis. Ada juga orang yang bilang kalau bisnis ini nggak akan ada jangka panjang, dan aku sudah menyadari itu sebelum aku buka cabang yang kayak ini. Jadinya aku nekat lah pakai uang aku sendiri, jadi rasa tanggung jawab aku jadi lebih besar. Nah, terus tantangan kedua aku yaitu manajemen waktu antara sekolah, konten, dan urus bisnis. Dan cara aku menghadapinya, kalau yang masalah kedua itu pastinya aku harus punya jadwal yang tertata dan aku harus taat dan disiplin waktu. Kalau untuk masalah yang pertama itu, ya mau gak mau ya kita harus tetap kuat aja jalanin, karena kita nggak bisa maksa semua orang buat suka sama kita. Oke, jadi tetap jadi diri sendiri gitu ya. Karena kan pasti ada aja kadang yang komennya juga nggak enak gitu ya. Tapi Rio tetap positif aja gitu ya. Oke, nah Rio pernah nggak sih? Pasti kan kadang bukan Rio aja di sini atau kayak aku juga atau teman-teman di sini, bukan hanya dalam bisnis tapi juga kadang dalam hidup tuh kayak pengen nyerah gitu. Nah, Rio dengan
Rio masih muda, oke lah, misalnya Rio emang sudah ditata oleh orang tuanya gitu. Tapi pernah gak sih kayak rasa, aduh mau nyerah aja nih gitu kan. Jadi nggak mau lagi usaha. Nah tapi kan sekarang Rio malah nyonya kayaknya itu jamunya jadi 2 cabang. Nah waktu Rio pernah ingin menyerah, itu gimana? Silakan. Pastinya pernah, ya pernah saat TikTok aku yang 30.000 followers dan IG aku yang 300.000 followers itu hilang. History aku selama 2 tahun itu serasa hilang sekejap semuanya. Aku down kira-kira semingguan, gara-gara itu semua kan membantu banget buat menunjang karir aku di dunia konten. Karena itu salah satu sumber besar aku ya itu, karena TikTok juga itu kan endorse. Tapi selama dalam seminggu itu aku nangis ke rumah. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk bangkit tadi, karena aku tahu kalau aku misalnya nyerah berarti aku 100% gagal. Tapi kalau aku bisa bangkit tadi berarti aku 50% berhasil, 50% gagal. Dan sekarang kabarnya medsos aku pertumbuhannya jadi lebih cepat, syukurnya. Luar biasa kan, itu tepuk tangan untuk Rio. Jadi kita tuh bukan hanya yang muda-muda, lebih muda dari Rio, tapi kita walaupun masih banyak harus belajar dari Rio nih. Nah selain itu, apa sih momen tersulit selama dari Rio, kayak mulai dari 7 tahun usaha gitu ya, atau Rio mulai berpikir untuk bisnis atau lebih sebenarnya apa yang Rio mulai menatanya kan dari umur 7 tahun gitu kan. Nah apa sih momen tersulit yang justru jadi turning pointnya Rio nih untuk bangkit? Apa sih momen yang jadi titik baliknya Rio selama sampai sekarang gitu? Thank you. Oke. Jadi waktu awal-awal tepatnya pas aku baru buka bisnis jamu ini kan gak mungkin aku buka bisnis langsung rame nih. Ya aku juga ngerasain gak langsung rame. Cuma teman-teman dan keluarga saudara dekat yang bantuin beli produk jamu aku. Nah tapi aku gak nyerah di situ aja loh. Aku pastinya terus promosiin terus, sedikit demi sedikit mulai ada pelanggan, walaupun omsetnya pun masih kecil. Nah tapi aku juga gampang nyerah, aku makin giat lah promosinya tuh ya. Habis itu sekarang kabarnya omsetnya udah lumayan besar dan udah lumayan rame. Dan sekarang aku juga udah punya 2 cabang guys. Wih, luar biasa ya. Dan sekarang justru aku jadi lebih semangat buat promosiinnya dan ngejalanin bisnisnya karena aku bisa merasakan perjuangannya. Wah, keren. Oke, tadi bicara soal Rio melakukan promosi gitu ya, beberapa promosi. Nah, mau tahu sih, kalau misalnya kita kan kalau misalnya belajar dari Pak Tung tuh kayak ada strategi apa sih yang powerful ketika kita menjalani usaha tentunya gitu kan. Nah kalau Rio jalanin dari cabang 1 ke cabang 2 gitu, pasti kan ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil, ada yang patut untuk udah deh gak usah dicoba lagi gitu ya. Nah pertanyaannya, apa strategi sederhana tapi powerful yang Rio pakai untuk jualan atau bangun bisnis yang menurut secara data Rio mungkin pernah atau mama papa pernah bantu ini nih hasilnya yang bagus gitu. Silakan. Bagus Kak. Jadi sebelum aku buka bisnis jamu capnya kayak ini, aku udah mikirin nih sama mama papa, tim aku, yaitu sebelum aku buka, aku pikirin dulu apa sih masalah yang ada di masyarakat dan juga yang aku bisa taruh solusinya di produk aku. Nah, masalah masyarakat kan mungkin ada yang sakit-sakit gitu kan lagi musim sakit juga. Nah, jadinya kan banyak tuh yang minum obat dan obat ada efek samping yang kurang baik. Jadinya mungkin ada beberapa yang minum jamu.
Nah tapi jamu pahit, jadi aku bikin jamu yang enak, sehat tanpa rasa pahit. Nah gitu. Nah, dan aku juga suka promosiin di sosial media. Wah, luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau Ryu diminta mulai bisnis lagi dari nol sekarang, kira-kira langkah-langkah apa sih yang Ryu akan ambil selama 7 hari ke depan? Silakan. Pastinya hari 1 dan kedua aku pastinya riset masalah masyarakat dan aku taruh solusinya di produk aku. Hari ketiga itu aku bikin strategi promosi dan akun sosial media. Hari keempat aku produksi dan mencari karyawan yang berpengalaman. Hari kelima aku akan nentuin tuh tempat jualannya mau di mana, online atau offline. Hari keenam aku bakal mikirin desain tempat atau desain kemasan produknya. Hari ketujuh aku bakal mikirin apa konsep launching atau grand opening yang bisa viral. Oke, wah, luar biasa ya, 10 tahun udah bisa sharing ini gitu ya. Waktu itu saya mungkin 10 tahun masih main game bot kali ya. Nah, oke, jadi mungkin Ryu juga kemarin baru belajar marketing juga ya dari Pak Tung ya, waktu Pak Tung datang ke acaranya Ryu. Jadi kita tahu dulu nih customer kita siapa gitu ya. Gimana sih kalau misalnya mau kita perlu tahu customer kita ada di mana. Nah, itu Ryu juga udah di-sharing sama Pak Tung kemarin pada saat Ryu datang ke Ryu undang Pak Tung yang launchingnya cabang keduanya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Ryu membangun kepercayaan di mata customer meskipun masih sangat muda? Karena kan gini ya, kadang kan orang tua gitu kan menyepelekan, ya anak kecil misalnya, kan gak semua orang positif gitu kan. Nah, itu gimana sih kalau misalnya Ryu tuh membangun kepercayaan, awareness, kemudian trust-nya di mata customer, baik yang muda ataupun lebih tua dari Ryu. Silakan. Oke. Jadi kan seperti yang kakak bilang, banyak orang tua yang berpikiran kalau aku ini masih anak-anak. Nah itu juga salah satu masalah aku. Cuma cara aku nanganinnya biar mereka jadi percaya, kan gak mungkin selama jalanin bisnis itu full lancar, pasti ada komplain kan ya. Aku tuh selalu coba nanganin komplain dengan sangat cepat. Contohnya ada yang komplain, waduh tempatnya kecil. Nah sekarang aku buka cabang kedua. Nah terus aku juga suka, dan aku juga kayak apa ya, kayak memprioritaskan dalam menjalankan bisnis itu, nomor 1 itu adalah kepuasan konsumen. Jadi mereka jadi percaya kalau aku bisa nanganin komplain customer dengan cepat, dan aku bisa menjadi nomor 1 itu kepuasan konsumen. Oke, kepuasan konsumen gitu ya. Jadi biasanya kalau misalnya Ryu tuh menilai kepuasan konsumen itu berdasarkan apa? Apakah kayak di cabangnya Ryu tuh ada reviewnya atau ada apanya gitu? Kalau Ryu sendiri kepuasan konsumennya tuh berdasarkan apa gitu? Kalau aku berdasarkan, kan aku suka ngasih kertas kritik and saran. Nah jadi itu kalau ada yang nggak kritik gitu, saya ngasih kayak misalnya jamunya jahenya kurang berasa, itu contoh. Nah itu nanti aku coba perbaikin. Sama pastinya ada juga Google review. Berarti yang Ryu pakai sekarang itu untuk salah satu kepuasan konsumennya itu adalah form kritik dan saran. Jadi kemudian juga salah duanya adalah Google review gitu ya. Menarik. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Ryu. Oke. Mas, aku jadi belajar banyak juga nih. Oke, kita bahas tentang bagaimana sih uang, kemudian bisnis dan juga diri sendiri ya. Nah, gimana cara Ryu mengelola uang hasil bisnisnya Ryu? Apalagi kan kalau zaman sekarang itu kan kebanyakan dari, apalagi kayak seumuran Ryu gitu yang mungkin mau belinya PS gitu kan, atau gadget yang iPhone 16 atau apa gitu. Nah,
Silakan. Kalau aku ngelola uangnya itu aku bagi menjadi 3, ditabung buat keperluan pribadi seperti jajan, makan-makan, main-main, dan juga diinvestasikan ke bisnis buat renovasi atau cabang baru. Nah, rencana yang ditabung itu aku mau beli mobil. Wah, semoga apa nih targetnya? Mau beli mobil, cuma setelah ngobrol sama mama katanya jangan, mendingan ditabung buat beli ruko atau rumah aja buat tim konten kreatornya aku. Wih, mantap, mantap. Oke, kalau dari segi investasinya mungkin Rio sekarang apakah ada sudut pandangan investasi? Rio lebih mau belajar investasi apa atau lebih tertarik apa sih? Bicara soal investasi mungkin lebih kayak tadi kan kalau ruko properti berarti gitu ya, atau saham gitu berarti, atau sementara investasinya di ke bisnis lagi gitu ya. Kalau dari aku sekarang, aku masih mau fokus investasi di bisnis aku, cabang atau renovasi dan di konten kreator. Seperti contohnya beli barang-barang HP atau kamera atau buku atau rumah. Oh, Karena wow. saat ini penghasilan aku dari 2 hal tersebut. Oh, mantap, mantap. Oke, nah kan gini ya, Rio itu kan kayak misalnya masih 10 tahun gitu kan, kayaknya kurang memungkinkan juga kalau misalnya Rio punya tim yang di bawah Rio, misalnya 9 tahun, 8 tahun yang belum ngerti juga nih cara kerja gimana atau seperti apa gitu. Nah, gimana sih cara Rio memilih dan membentuk tim gitu kan, apalagi kan pasti kayak tadi ada tim-timnya Rio tuh yang udah jauh lebih dari tua dari Rio gitu kan, pasti kan jangankan Rio gitu, aku aja kadang kalau misalnya memimpin yang agak lebih tua tuh kadang masih agak-agak gimana gitu. Nah, cara Rio tuh gimana sih memimpin dan membentuk dan memilih timnya? Silakan. Kalau memilih tim dulu ya, kalau memilih tim pastinya aku cari yang berpengalaman di bidangnya. Contoh aku nyari tim konten, contoh aku nyari videografer, terus kreatif atau editor ya aku cari yang jago editor atau kreatif atau videografer. Samanya pun kalau di tim jamu, aku cari yang berpengalaman di bidangnya. Tapi kalau cara membentuk tim itu aku tuh selalu jelasin ke mereka, kalau kita ini satu perahu. Kalau kalian jatuh, kita semua jatuh, dan kamu jadinya nggak bisa kerja di tempat aku. Wow, kita itu satu perahu, jadi kalau satu jatuh ya perahunya jatuh juga gitu ya. Jadi kita semua jatuh ya. Wah, luar biasa ya. Jadi sangat jarang kalau misalnya umur 10 tahun udah bisa berpikir sampai seperti itu ya. Keren banget Rio. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sih kebiasaan, kan gini ya, aku tuh belum lama ketemu Pak Tung ya, jadi Pak Tung sempat sharing, jadi sukses itu 80% karena habit gitu kan, ada sih yang karena emang ambisinya, tapi kalau dari yang Pak Tung sharing, ada faktornya itu yang paling besar adalah kebiasaan atau habit. Nah, mau tahu apa sih kebiasaan kecil yang Rio lakukan setiap hari dan menurut Rio itu berdampak besar untuk hidupnya Rio maupun atau bisnisnya Rio gitu. Silakan. Kebiasaannya Rio misalnya kayak Rio kayak latihan ngomong gitu kan, kebiasaan Rio yang Rio setiap hari kayak misalnya oke, kan Rio nih mau jadi konten kreator ya, pasti kan Rio tuh punya kebiasaan setiap hari aku harus tag video 3 gitu atau apa. Nah, Rio punya kebiasaan apa sih yang akhirnya Rio jadi Rio yang sekarang gitu? Jadi kebiasaan kecil aku yang sampai sekarang masih aku lakuin itu kalau malam itu aku suka TikTok sama mama papa. Nah, TikTok itu ngomongin mama papa sehari-harinya gimana, di kantor ada masalah apa. Nah,
Nah, dan aku juga suka sharing apa yang gak bagus, jangan dilakuin, apa yang bagus, jadi dipertahankan. Nah, jadinya aku jadi tahu apa yang bagus, apa yang gak bagus, dan apa yang dilakuin, apa yang gak dilakuin. Dan juga kalau pagi-pagi ngaca, aku suka ngomong kata-kata positif dan motivasi. Dan aku ngomong kata-kata positif, hal-hal yang aku raih di hari itu. Awalnya aneh gitu, aneh banget. Tapi lama-kelamaan aku jadi kebiasaan dan bikin aku jadi lebih semangat buat meraih hal itu di hari itu. Wah, luar biasa. Ya sama aku juga kayak gitu ya. Jadi Pak Tung juga sama ngajarin kayak aku punya di kantor harus ngomong kata-kata yang positif kan. Karena berpengaruh banget. Jadi sebisa mungkin kita ngomongnya yang positif. Jadi kadang kalau misalnya yang negatif suka disenggol gitu. Makanya kalau Patung punya afirmasi kata-kata positif, saya mau, saya bisa, saya sukses gitu. Patung juga lakuin itu sering ya. Jadi biar dibawa ke alam bawah sadar ya. Oke, ternyata itu salah satu yang menurut Rio penting juga ya berarti ya. Nah, oke, boleh tanya ke Rio, apa sih kalau misalnya pesan dari Rio buat teman-teman di sini kan mungkin ada yang di sini ada juga yang mau bisnis tapi belum percaya diri gitu kan, atau mau bisnis tapi merasa masih terlalu muda gitu kan. Nah, apa sih pesan Rio boleh pesan buat teman-teman di sini, buat teman-teman yang masih ada memulai bisnis tapi masih takut mulai atau belum percaya diri. Nah, boleh Rio pesannya apa buat kita yang masih belum percaya diri kayak Rio gitu, silakan. Kalau dari aku nggak apa-apa. Semua orang itu punya pasti rasa takut, dan takut itu adalah hal yang wajar bagi manusia. Gak apa-apa, gak harus langsung yakin dan gak harus langsung pede. Tapi ingat, kalau diri kita akan terus berkembang dan pede itu akan muncul sendirinya kalau kita sedang berjalan, bukan kalau kita berpikir. Wah, jadi jalanin dulu aja gitu ya. Karena diri kita bakal terus berkembang. Mantap. Jadi kalau nggak jalan, kita nggak jalan-jalan gitu ya. Jadi karena kita juga tahu kita pasti akan berkembang dengan sendirinya. Apalagi dengan masalah-masalah gitu kan, atau tantangan-tantangan, justru itu kita jadi belajar ya, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman boleh ingat satu kalimat dari Rio, ya. Itu kalimat apa yang menurut Rio supaya teman-teman tuh ingat, oh Rio pernah ngomong ini waktu Entrepreneur Matrix gitu. Satu kalimat buat teman-teman yang ada di sini. Boleh sambil berdiri. Aku mau satu kalimat dari aku itu, paksa dirimu untuk sukses, pasang target di umur berapa cita-citamu harus tercapai, dan paksa pikiranmu untuk berpikir dan mulailah kejar dari sekarang. Karena orang sukses itu bukan orang yang punya semua kemampuan, tapi orang yang berani mulai meskipun belum tahu pasti berhasil. Luar biasa. Oke, jadi teman-teman, Bapak Ibu, ini adalah seperti yang Rio tadi cerita. Rio adalah mungkin pernah jadi narasumber di satu event, tapi ini pertama kali Rio di depan 700 orang yang luar biasa mau mendengarkan Rio dan tetap rendah hati mau belajar dari Rio juga untuk pengalamannya Rio. Oke, kita akan foto bareng dulu dari Rio, mungkin bisa berdiri di sini. Kemudian, oke, kamera Rio berdiri di sini boleh. Nanti oke, boleh. Ya, timnya naik ya. Kita foto Rio. Kita foto bareng. Aku hitung ya. Oke. 1, 2, 3, lagi 1,
Iya, jadi Rio bilang entrepreneur matrix, nanti jawab dahsyat. Kemudian video yang kedua nanti Rio bilang Rio Kitaro, teman-teman juga bilang dahsyat. Boleh ya? Siap. Kita kasih momen terbaik buat Rio, boleh? Entrepreneur Matrix. Rio Kitaro. Sekali lagi ya. Rio Kitaro. Kita naik lagi ya. Oke. Oke, thank you. Bapak Ibu, kita mau tutup. Rio boleh pesan sebelum pas kita tutup nih. Oke, pesan-pesan aku, Pesan lagi. Ya. orang sukses itu bukan orang yang punya semua kemampuan, tapi orang yang berani coba meskipun belum tahu pasti berhasil. Terima kasih. Terima kasih.